Udah masuk ya? Nah, kita lanjutkan yang katrol tadi ya. Keuntungan mekanisnya sesuai dengan jumlah talinya. Jumlah talinya yang mana? Nah, ini jumlah talinya. 1, 2, 3, 4. Yang ada panahnya ini tidak usah dihitung. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 4. Kemudian W-nya adalah 1.200 atau bebannya adalah 1.200. Berarti keuntungan mekanis itu adalah beban dibagi dengan kuasanya. Karena beban selalu lebih besar daripada kuasanya. Bebannya berapa? Bebannya adalah yang akan kita angkat. 1.200. 100. Iya, 1.200. Ini F-nya di sini ya, kemudian kita balik. Ini kan awalnya F-nya di sini, KM-nya di sini. Untuk mencari gayanya adalah W dibagi keuntungan mekanis. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 4. 1.200 dibagi 4 berapa? 300 Newton. Gitu ya. Berarti untuk mengangkat beban yang beratnya 1.200 Newton, kita hanya butuh gaya sebesar berapa? 300 Newton. Berarti untungnya sebanyak 4 kali. Jadi nggak perlu memakai gaya yang besar-besar untuk mengangkat beban yang besar. Itulah manfaat pesawat sederhana. Gitu ya. Bebannya 1.200, ngangkatnya cuma 300 Newton. Gitu. Ini nanti dirangkum lagi di catatan kalian. Nanti linknya saya berikan. Terus yang terakhir, sebenarnya untuk katrol tadi ada berapa jenis anak-anak? 3. Ada 3, bagus. Apa aja? Katrol tetap, bergerak, bebas, dan katrol atau bergerak, dan katrol majemuk atau sistem katrol. Kalau katrol tetap, berarti gayanya tetap. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 1. Ketika gayanya sama, berarti gayanya sama dengan beban yang diangkat. Ya, kalau katrol bebas, itu gayanya lebih kecil atau setengahnya ya tadi ya. Atau keuntungan mekanisnya 2. Kalau katrol majemuk itu keuntungan mekanisnya bergantung pada jumlah talinya. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Nanti tinggal dibagi. Beban dibagi keuntungan mekanisnya, ketemulah gayanya.
Nah, yang terakhir adalah roda gigi atau roda berporos. Contohnya ada di ini ya, sepeda itu ya. Nah, contoh manfaat pesawat sederhana yang menggunakan prinsip roda berporos, misalnya pada setir mobil, dan pada roda sepeda, ada roda gear. Ini nggak usah ditulis, ini nggak akan saya bahas. Kemudian ada penerapan pesawat sederhana dalam rangka manusia. Kemarin di bab 1 kan kita sudah belajar tentang rangka. Nah, itu juga ternyata memanfaatkan pesawat sederhana loh. Nah, coba kita baca bersama-sama di layar ini. Otot di leher kita bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpunya. Dagu merupakan bebannya, karena yang akan diangkat kan kepalanya. Dan kepala merupakan gayanya. Nah, jika posisi titik tumpu berada di tengah, yaitu di antara beban dan gaya, maka pesawat sederhana ini termasuk jenis pertama. Wow, hanya mendongakkan kepala kita sudah belajar tentang pesawat sederhana jenis pertama. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita mengangkat beban menggunakan tangan. Ada sendi apa di situ di siku? Ada sendi engsel. Ya. Nah, di sini ini juga memanfaatkan prinsip pesawat sederhana. Bebannya ada di tangan kita. Misalnya kita membawa buku, membawa handphone, itu ada di tangan kita. Titik tumpunya ada di siku kita. Kemudian titik kuasanya ada di tengah-tengah itu, di tulang. Kemudian karena BKT bebannya ada di depan, berarti dia termasuk pengungkit jenis ketiga. Nah, ini dihafalkan tadi. Sudah, untuk pesawat sederhana hanya ini saja. Kalian sudah saya beri catatan dari kakak tingkat kemarin ya? Ya. Dari Mbak Hanifah. Itu yang sudah ada yang kenal Mbak Hanifah, mungkin yang Tonti kenal ya? Ini saya close dulu. Saya jelaskan yang catatannya dari Mbak Hani. Itu sangat ringkas ya. Merangkum dari yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, terlihat ya anak-anak ya? Sudah muncul di layar kalian? Sudah. Ya, judulnya pesawat sederhana. Nah, di sini ringkasan yang Brahma berikan ini cukup untuk mempelajari tentang pesawat sederhana. Kalau tadi dasar-dasarnya tentang teorinya dari pesawat sederhana, kalau yang di rangkuman ini tentang perhitungan dari pesawat sederhana. Katrol tadi ada 3. Katrol tunggal disebut juga dengan katrol tetap. Contohnya timba sumur, keuntungan mekanisnya 1. Kalau bebannya 100 Newton, berarti gayanya juga 100 Newton. Jelaskan kalau di sini? Mudah ya? Keuntungan mekanis dihitung dari beban dibagi kuasa. Beban selalu lebih besar dari kuasa. Karena kebetulan ini sama, berarti keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Beban sama dengan kuasa. Kemudian katrol yang kedua, katrol bebas. Dia keuntungan mekanisnya 2. Misal bebannya 200, berarti kuasanya adalah 100. Nah, berarti dia gaya kuasanya lebih kecil dari bebannya. Ini ya, ini sudah diberi kotakan. Sudah ada rumusnya dari Mbak Hani. Kalau katrol majemuk, keuntungan mekanisnya berdasarkan jumlah tali.
Kalian sudah dapat buku semua ya, nanti bisa dibaca. Misalnya ini gayanya 8 Newton, gaya selalu lebih kecil dari beban. Gaya selalu lebih kecil dari beban. Berarti nanti bebannya lebih besar. 8 dikali 4. 4 dari mana? Dari jumlah talinya. 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal dikalikan. 8 kali 4 sama dengan 32. Sudah betul atau belum? Sudah, karena bebannya lebih besar daripada gaya kuasanya. Bebannya 32 Newton, kuasanya 4 Newton. Sebentar. Ini saya rekam dulu. Oh ya sudah. Ulangi lagi ya. Untuk yang selanjutnya, tadi roda berporos sudah jelas ya, ada di roda sepeda, roda gigi, kursi roda. Pokoknya yang menggunakan prinsip roda, dia masuk ke roda berporos. Yang ketiga adalah bidang miring. Nah, bidang miring contohnya pisau, sekrup, sudah semua tadi ya teorinya ya. Nah, untuk keuntungan mekanisnya, itu S dibagi H, panjang papan dibagi ketinggian. Misalnya panjang papannya 10, ketinggiannya 5 meter. Berarti keuntungan mekanisnya 2. Kalau ini contoh yang kedua. Bebannya 600 Newton, kuasanya 200 Newton. Berarti gayanya lebih kecil. 600 dibagi 200. Berarti 3 kali keuntungannya 3. Untuk mengangkat beban yang besarnya 600 Newton, hanya perlu gaya 200 Newton. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pengungkit atau tuas. Ini rumusnya ya, tadi Bu Rahma menyebutkan WLB FLK. Bisa pakai rumus FB kali LB sama dengan FK kali LK. FB itu bisa disebut juga dengan B, nggak apa-apa. W kali LB sama dengan F kali LK. Beban, ini lengan beban, ini lengan kuasa, ini kuasanya. Sudah ya? Ini contoh soalnya sudah saya beri semua di sini, pembahasannya juga sudah ada. Bebannya berapa besarnya anak-anak? Dari gambar tersebut. Bebannya berapa? 300 Newton. Ya, bagus. 300 Newton. Lengan bebannya berapa? Lengan beban itu jarak antara beban dengan titik tumpu. Berarti? 2 meter. 2 meter. Kemudian lengan kuasanya, ini yang akan ditanyakan. Kebetulan ini sudah dijawab. Nah, yang diketahui lagi adalah kuasanya. Kuasanya berapa? Kuasanya adalah 100 Newton. Yang ditanyakan nanti lengan kuasa. Pakai persamaan ya. W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya 300 dikali LB-nya 2. Sama dengan FK-nya 100 dikali LK. Nah, LK ini yang akan kita cari. 300 kali 2 sama dengan 600 sama dengan 100 dikali LK. Nah, LK-nya 600 dibagi 100. Ini dicoret-coret. Berarti lengan kuasanya sama dengan 6 meter. Berapa keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanis bisa dicari dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Boleh pakai rumus yang mana? Boleh pakai W dibagi F. W-nya 300, F-nya 100. Berarti keuntungan mekanisnya 3. Boleh pakai rumus yang satunya. LB dibagi LK. LB-nya 6. Terbalik, ini LK dulu ya. Tolong ini dikoreksi anak-anak. Yang miliknya Mbak Hani. Ini yang atas adalah L
K. Dikoreksi dulu itu. Yang atas ini harusnya. Nah ini sudah saya ketik LK. Terus yang bawah harusnya adalah LB. LK-nya sudah diperoleh yaitu 6 meter. Kemudian LB-nya adalah 2 meter. Nanti di catatan kalian dibetulkan seperti ini ya. LK dibagi LB. Hasilnya adalah 3. Nah, untuk jenis pengungkit sudah saya buatkan tabelnya, saya buatkan singkatannya di sini. KTB, KBT, BKT. Yang bergeser adalah hanya huruf B-nya saja. Kemudian untuk mengangkat beban atau mengangkat barbel menggunakan tangan, dia adalah tuas jenis ketiga. Gitu. Ya nanti dilengkapi ya. Untuk pesawat sederhana ada yang ditanyakan dulu? 1 minggu lagi, 1 pertemuan lagi, kemudian kita akan melaksanakan PTS. Tuh. Untuk yang LB tadi nanti saya revisi juga di grup untuk yang tidak menggunakan Zoom. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Untuk materi gerak, kalian yang belum paham yang mana? Ini saya tampilkan nanti ditanyakan ya. Nah, ini adalah contoh. Ini sudah beberapa pertemuan yang lalu ya. Nah, tentang gerak harusnya ini sudah selesai. Sudah selesai memang. Bagaimana kalau dalam tinjauan fisika, bagaimana benda itu dikatakan bergerak? Dari gambar ini, ada beberapa anak di dalam mobil. Nanti mobilnya akan berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Mana yang dikatakan bergerak? Titik acuannya apa? Titik acuannya adalah rumah. Dia bergerak dari titik acuan yaitu rumah. Nah, yang dikatakan bergerak yang pertama adalah anak bergerak terhadap rumah. Ketika dia bergerak bersama mobil, meninggalkan rumah. Acuannya rumah. Jadi dia bergerak dari titik acuan. Yang kedua, mobil bergerak terhadap rumah. Itu juga betul. Karena mobil berpindah dari posisi awal menuju posisi akhir. Dan poin yang ketiga, anak tidak bergerak terhadap mobil. Kenapa anak tidak bergerak terhadap mobil? Kenapa coba? Yang bisa jawab, saya beri nilai tambah. Kenapa anak tidak bergerak terhadap mobil? Yuk, siapa? Jadi anak bergerak terhadap mengapa anak tidak bergerak terhadap mobil? Karena anak sedang menaiki mobil, Bu. Jadi kan ya anak sama dengan mobil gitu bukan, Bu? Ya, boleh. Karena anaknya ini tidak berpindah dari mobilnya. Dia tidak bergerak dari
mobilnya. Dia tetap berada di dalam mobil. Begitu. Jadi tidak berpindah dari titik acuannya. Jadi anaknya tetap berada di dalam mobil itu sehingga tidak disebut bergerak. Tapi ketika anak itu menjauhi rumah bersama mobil itu, maka anak bergerak terhadap rumah tersebut karena dia akan melaju bersama mobil. Yang kedua, mobil bergerak terhadap rumah. Kalau Bu Rahma duduk di sini, di kursi ini, kemudian Bu Rahma tangannya memegang pulpen, memegang headset. Nah, itu termasuk bergerak atau tidak kalau dalam fisika? Tidak, ya. Karena Bu Rahma tidak berpindah dari kursi. Ketika Bu Rahma berpindah dari kursi menuju ruang guru, itu Bu Rahma dikatakan bergerak terhadap kursi. Titik acuannya kursi. Kemudian untuk yang kedua, konsep jarak dan perpindahan. Apa bedanya jarak dengan perpindahan? Ini Bu Rahma sudah membuat ilustrasi ini ya. Ada bajak laut yang mencari harta karun. Ini peta harta karunnya. Untuk mencari harta karun, dia harus melalui beberapa rute. Gambar yang pertama, dia ada garis merahnya. Gambar yang kedua, dia garis kuning. Garis merah ini, dia harus melewati lintasan tertentu. Lintasan yang ditempuh oleh bajak laut untuk mencari harta karun, itu disebut dengan jarak. Jadi panjang lintasan yang ditempuh, itu adalah jarak. Dia lewat mana aja itu disebut dengan jarak. Apa bedanya dengan gambar yang kedua? Gambar yang kedua, dia adalah garis kuning ini. Dari titik awal langsung menuju ke tempat harta karun itu berada. Nah, ini perpindahannya garis kuning ya. Nah, perpindahan itu adalah titik terpendek antara titik awal dan titik akhir. Seperti jalan pintasnya. Nah, ini langsung. Dari titik awal menuju titik akhir. Disebut dengan perpindahan. Kalau jarak itu dihitung. Semua yang dilewati itu berapa, dihitung. Dari sini melewati gunung ini ya. Kemudian sampai ke harta karun ini disebut jarak. Dihitung berapa meter atau berapa kilometer. Kemudian untuk perpindahan itu langsung dari awal, langsung menuju ke titik akhir. Untuk lebih jelasnya kita lihat diagram di bawah ini. Di sini ada titik A, B, dan C. Seorang anak ingin bersepeda atau bergerak dari titik A menuju ke rumah, titik B, dan ke titik C. Nah, jarak yang ditempuh itu A, B, C ya. Jarak itu panjang lintasan yang di komen nih. Aku ini pada komen Ibu. Dari tadi komen. Ini A, B, C. Titik A ke titik B ke titik C itu disebut dengan jarak ya. Dia melewati mana aja itu disebut dengan jarak. Berarti 4 ditambah 3, 7 meter. Kalau perpindahan itu jalan pintasnya. Dari awal langsung ke titik akhir. A ke C. Jaraknya berapa anak-anak? Jaraknya berapa? 5 meter. Ya, 5 meter langsung. Kalau kok jarak perpindahan, maaf. Perpindahannya berapa? 5 meter.
Kalau jarak itu pokoknya ditambahkan. Yang dilewati berapa? Ini lewat 4 ditambah 3. Jadinya 7. Kalau perpindahan langsung 5. Ada yang sudah memahami tentang segitiga rumus ini? Nah, ini adalah segitiga rumus dari kecepatan. Mungkin kalau di SD kalian mengenal JKW. Jarak, kecepatan, dan waktu. Tapi kalau di SMP, simbol yang digunakan itu sedikit berbeda. S itu menerangkan tentang jarak, simbol dari jarak. V itu simbol dari kecepatan, dan T dari kata time, artinya waktu. V itu velocity, artinya kecepatan. Sudah ada keterangannya ya? Apa arti segitiga rumus ini anak-anak? S-nya berada di atas, V-nya di bawah, T-nya di bawah. Untuk mencari S, ini S-nya ditutup saja. Sehingga yang terlihat apa? F kali T. Ya, V bukan F ya, V. Oh ya. Nah, untuk mencari S itu V dikali T. Kalau bersebelahan, ini ada lambang kali. Berarti untuk mencari jarak itu V dikali T. Jelas? Jelas. Kalau untuk mencari waktu, gimana mencari waktu? T-nya kita tutup. Tinggal ada S dengan V. Kalau atas bawah berarti dibagi, ada lambang bagi. Berarti untuk mencari T sama dengan S dibagi V. Kalau mencari V, V-nya ditutup. Tinggal S dibagi T. Mudah ya? Udah pintar-pintar semua ini. Ya sudah, itu tentang jarak perpindahan dan gerak lurus ya. Untuk gaya, ada yang masih bingung tentang gaya? Yang balok-balok? Bu, mau tanya, Bu. Boleh, silakan. Sebenarnya kalau perbedaan antara kecepatan sama percepatan kalau di dunia nyata tuh kayak mana, Bu? Kayak diistilahkan dari suatu peristiwa. Oh iya, misalnya kecepatan. Misalnya saya berikan grafiknya ya. Kecepatan itu misalnya Bu Rahma mengendarai sepeda motor dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, kemudian Bu Rahma kan tidak selamanya dari rumah kecepatannya 60 km per jam terus ya. Nah, suatu saat di menit ke misalnya menit ke-5, nah berubah kecepatannya menjadi 80 km per jam. Nah, untuk percepatan sendiri itu adalah perubahan kecepatan. Tadi awalnya berapa? 6? Awalnya dari 60. 60, kemudian berubah menjadi 80. 80. Berarti perubahannya berapa dari 60 ke 80? 20. Nah, 20 itu adalah percepatannya atau perubahan kecepatannya. Coba kalau dari grafik ini bisa saya tampilkan. Bisa tampil ya ini ya? Ini gerak lurus beraturan. Apa artinya gerak lurus beraturan? Artinya kecepatan dari awal sampai akhir itu sama semua. Di sini kecepatannya dibaca dari grafik yang kedua. Kecepatannya berapa di sini?
10 meter per sekon. Berarti dari detik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu selalu 10 meter per sekon. Nah, berarti percepatannya berapa? Kalau detik pertama 10, detik kedua 10, ada perubahan atau tidak? Tidak. Berarti percepatannya sama dengan 0. 0, ya 0. Kalau di gerak lurus beraturan itu percepatannya adalah 0. Karena tidak ada perubahan kecepatan. 10 terus. 10 kurangi 10 berapa? 0 ya. Dibagi dengan waktunya. Nah, ini sudah ada grafiknya. Saya tampilkan di sini ya. Kecepatannya 10 terus dari awal sampai akhir. Jaraknya meningkat. Karena jarak yang ditempuh semakin panjang. Percepatannya juga tetap sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan kecepatan. Untuk grafik yang kedua. Ada delman ini ya. Kecepatannya awalnya berapa? 0. Artinya dia diam. Dari posisi diam, dia bergerak. Jadi 10, 20, sampai 25. Nah, percepatannya berapa? Ini harusnya, oh iya di sini ya. Kalau percepatannya 2, berarti dari posisi 0, nanti 2, 4. Nah, ini kan kelipatannya ya, yang di grafik ini. 0, 2, 6, 4. Pokoknya menambahkannya 2, karena percepatannya 2. Artinya kecepatannya bertambah 2 setiap detiknya. 0 menjadi 2, 6, 8, 10, 12. Sehingga grafik kecepatannya ini adalah naik. Tapi percepatannya tetap 2. Artinya setiap detik dia bertambah 2. Itu ya. Jelas, Tarisa? Jelas, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus. Untuk yang gaya sudah, ini mudah ya, kalau yang searah tinggal dijumlahkan. Kalau ke kanan dia artinya positif, kalau ke kiri dia artinya gayanya negatif. Yang pertama ini kan dijumlahkan, berarti 20 ditambah 10. Berarti 30 Newton ke kanan, dia positif. Kalau gaya yang kedua ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti 25 dikurangi 10, nilainya 15. Kalau positif berarti dia ke kanan arahnya. Gimana kalau gayanya banyak, Bu Rahma? Ya dijumlahkan saja yang searah. Berarti ini 25 dikurangi 10 dan 5. Ini 5 ya harusnya ya. Ya, Salimna. Ya. Pokoknya dijumlahkan saja. Gitu. Untuk soal yang dari kuisis kemarin, nanti saya posting pembahasannya. Gitu ya, Nana ya? Ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah bisa menambah bab baru sekaligus mereview materi yang perhitungan-perhitungan kemarin. Gitu. Nanti kita persiapan untuk PTS. Nanti saya umumkan sampai KD apa, sampai bab apa gitu ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Pesawat sederhana. Ada berapa jenis? 4. 4, bagus. Yang pertama, pengungkit. Terus yang kedua? Bidang miring, kontrol, roda berporos. Roda berporos. Tuh. Kalau keuntungan mekanis, semakin besar keuntungan mekanis, semakin kecil gaya yang digunakan. Ya. Sudah, saya rasa hari ini cukup. Nanti jika ada pertanyaan bisa dilanjut di grup.
Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online ini. Jika ada kendala langsung hubungi saya. Misal tidak ada kuota, tidak ada paketan, itu bisa mengambil tugas di sekolah. Harapannya kalian semua tetap terfasilitasi dalam pembelajaran online. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Rahma tutup. Marilah sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat. Amin. Berdoa, dipersilakan. Berdoa mulai. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Endah. Ya. Sampai jumpa. 8 AB.